Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Jos Official Channel. Kali ini Pak Jos akan menjelaskan tentang subsidi bunga PEN ya, atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu Pak Jos Official Channel, di like videonya, ditulis di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin melakukan pengecekan apakah KPR kita itu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau subsidi bunga PEN, bisa melakukan pengecekan di website jendela umkm.id. Websitenya, alamatnya jendela umkm.id. Oke, seperti yang kita lihat di depan kita, itu kita sudah masuk saat ini di websitenya Kementerian Keuangan ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu, Pak Jos bantu jelaskan terlebih dahulu untuk subsidi bunga atau subsidi margin bagi UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN. Oke, kita akan lanjut. Untuk kriteria penerima bantuannya yaitu antara lain adalah memiliki debit kredit pembiayaan aktif per 29 Februari 2020. Jadi, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di video Pak Jos sebelumnya itu kenapa kok tidak mendapatkan subsidi. Jadi, teman-teman yang bertanya apakah dapat subsidi atau tidak, bisa melihat untuk akad kreditnya teman-teman itu ya. Jadi akad kreditnya itu apakah setelah tanggal 29 Februari atau sebelum tanggal 29 Februari teman-teman. Jadi untuk subsidi bunga PEN ini diperuntukkan bagi teman-teman yang akad kreditnya sebelum tanggal 29 Februari 2020. Jadi kalau menurut Pak Jos sendiri ya, ini diberikan bagi teman-teman yang akad kreditnya ini kalau nggak salah ini sebelum pandemi corona ya, tanggal segitu. Jadi kalau kita akad kreditnya contohnya di bulan April, Maret atau Mei, itu kan memang sudah terjadi corona ya teman-teman ya. Kemungkinan, ini hanya kemungkinan saja, jadi kemungkinan dari pihak bank ini menganggap teman-teman ini mampu dikarenakan lagi situasi pandemi corona, tapi teman-teman masih tetap bisa untuk ikut akad kredit gitu ya teman-teman ya. Ini kalau menurut pandangan Pak Jos sendiri seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, ini syarat yang kita perlu perhatikan juga, yaitu untuk memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit, yaitu memiliki plafon kredit atau pembiayaan kumulatif di atas 500 juta ya teman-teman ya. Ini kalau pengen dapat restrukturisasi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bawah dulu. Subsidi UMKM itu diberikan dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi margin kredit. Jadi kemarin itu ada pertanyaan ya, apa bisa dicairkan atau tidak untuk subsidi bunga ini, apa bisa ditarik atau tidak, apakah masuk ke rekening kita, apakah bisa diambil dari ATM. Jawabannya tidak ya teman-teman ya. Jawabannya tidak bisa ditarik, tidak bisa diambil karena diberikannya dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi margin kredit. Jadi ini langsung dibayarkan kepada angsuran kita teman-teman gitu ya, dan berlaku selama periode waktu paling lama 6 bulan. Ini periode paling lama teman-teman. Bisa jadi teman-teman itu hanya maksimal 3 bulan saja atau 2 bulan saja. Jadi 6 bulan itu adalah periode paling lama gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita scroll ke bawah
dahulu. Di sini juga ada penjelasan ya teman-teman ya. Pinjaman sampai dengan 10 juta, subsidi sebesar beban bunga atau margin debitur paling tinggi itu 25%. Lalu pinjaman dengan akumulasi di atas 10 juta sampai dengan 500 juta, ini contohnya kita ada pengajuan KPR subsidi teman-teman, KPR rumah subsidi. Kalau nggak salah itu KPR rumah subsidi itu untuk range harganya setahu Pak Jos itu sekitar 150 jutaan sampai 160 jutaan teman-teman ya. Jadi kalau yang kita punya rumah subsidi diberikannya ini subsidi bunga atau subsidi marginnya sebesar 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan kedua, gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, kalau kita punya 2 rumah, 2 akad gitu ya, apakah bisa? Jawabannya bisa teman-teman ya. Karena di sini ada informasi dengan akad pinjaman sampai dengan 500 juta, sampai dengan 500 juta teman-teman ya. Itu maksimal 2 akad yang dapat subsidi bunga. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang kita punya 2 akad tetap bisa. Karena maksimalnya 2 akad, tapi dengan syarat yang tadi di atas teman-teman ya, yaitu untuk pengajuan akadnya sebelum tanggal berapa nih teman-teman? Sebelum tanggal 29 Februari 2020. Kalau lewat dari tanggal ini nggak bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk alurnya, nah ini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, alur itu adalah prosesnya, bagaimana kita bisa mendapatkan subsidi bunga PN ini. Apakah bisa kita ajukan? Kita coba baca dulu informasinya ya teman-teman. Untuk alur informasi debitur di sini, jika kita merupakan pelaku UMKM dan telah memenuhi syarat di atas, nanti jadi untuk data kita akan secara otomatis masuk ke dalam data yang disampaikan oleh OJK ke Kementerian Keuangan. Gitu teman-teman ya. Jadi dari pihak atau lembaga keuangan itu memberikan data kita ke OJK, lalu dari OJK itu memberikan data lagi ke Kementerian Keuangan untuk diproses dapat subsidi program PEN ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ya teman-teman, nanti jika kita memang telah terdaftar, maka nanti akan ada pemberitahuan dari pihak bank nih teman-teman. Kalau saya sendiri kemarin dapat pemberitahuan dari pihak bank itu melalui SMS dan email. Jadi karena pada saat kita mendaftar itu kan kita ditanyakan email dan nomor handphone teman-teman ya. Oleh karena itu kita memang harus memberikan data yang sesuai, baik itu nomor handphone dan juga alamat email kita teman-teman ya. Dan juga kita segera konfirmasi ke bank atau lembaga penyalur ya teman-teman ya, atau lembaga penyalur program kredit jika kita merasa telah sesuai kriteria namun tidak mendapatkan pemberitahuan. Itu teman-teman ya. Jadi kita bisa konfirmasi langsung ke pihak bank. Oke teman-teman, selanjutnya ada FAQ ya. Itu adakah batasan maksimum periode atau tenor pinjaman yang pelaku usaha daftarkan? Yaitu jawabannya tidak ada teman-teman ya. Namun akad pinjaman kita harus sekurang-kurangnya masih memiliki outstanding aktif dengan status kolektibilitas lancar per tanggal 29 Februari. Jadi kalau kita yang tadinya bayarnya sering nunggak ya teman-teman ya, itu ada kemungkinan tidak bisa kalau kita sering nunggak.
Lalu kalau kita menerima konfirmasi penerima bantuan tapi masih ditagihkan, ini kita bisa langsung konfirmasi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah dapat SMS contohnya atau email kita dapat bantuan subsidi PEN tapi kita masih ditagih oleh bagian penagihan, kita bisa langsung menghubungi ke pihak banknya. Nanti akan dibantu oleh pihak banknya teman-teman ya. Ini ya teman-teman yang tadi saya bantu infokan dalam bentuk apakah konfirmasi penerima bantuan tersebut, apakah melalui SMS. Ini untuk konfirmasinya secara beragam, bisa lewat telepon, bisa lewat SMS dan juga pesan WhatsApp. Kalau saya sendiri melalui SMS dan email ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti teman-teman untuk informasi selanjutnya bisa langsung teman-teman baca ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke jendela umkm.id. Di sini ada syarat dan ketentuan yang berlakunya. Sekian informasi dari Pak Jos Official ya teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan menonton. Jangan lupa di subscribe Pak Jos Official dan bisa ditulis di kolom komentar ya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dan nanti selanjutnya di video selanjutnya Pak Jos akan menjelaskan lebih lanjut untuk pengecekan subsidi ini. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video Pak Jos Official lainnya. See you, bye bye.